Oke, halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di tutorial ini kita akan membahas cara mengupload aplikasi ke Play Store. Pertama, teman-teman yang sebelum publish aplikasi, pastikan aplikasinya sudah siap. Jadi kalau seandainya aplikasinya belum murni selesai dibikin, lebih baik dibikin sampai finish dulu, dan kalau sudah fix untuk tidak ada revisi lagi, baru kita nanti generate. Nah, beberapa tips berikut ini yang bisa mungkin teman-teman pikirkan sebelum mengunggah aplikasi ke Play Store. Yang pertama, screen orientation dari aplikasi ini. Biasanya by default di settingan Androgex itu masih menggunakan banyak orientasi, jadi ada landscape. Kalau defaultnya ini semua dicentang, yang pilihan-pilihan semua ini dicentang, pokoknya aktif. Nah, supaya tampilan aplikasi kita itu hanya portrait, artinya tegak saja seperti ini, hanya ini yang perlu dicentang seperti ini. Ketika kita generate nantinya, perubahan ini baru akan bisa diterapkan di user. Kalau seandainya kita sudah publish aplikasi, kemudian pengaturan orientasi screen-nya ini baru kita ubah, maka kita harus generate ulang dan upgrade di Play Store supaya bisa berefek kepada user. Itu untuk screen orientation. Jadi tipsnya adalah usahakan di awal di setting memang screen orientation-nya seperti ini. Jadi pas satu kali generate, jadi sudah berubah. Selanjutnya kita masuk ke editor, kemudian kita masuk di menu desain dulu lah. Oke. Di sini teman-teman yang perlu diubah juga, tips yang kedua adalah ubah dulu homepage-nya, karena ketika ini di generate dan kita masih set default homepage-nya, maka kita generate ulang supaya gambar homepage yang kita terapkan barusan dapat berubah di sisi user. Jadi usahakan ini semua harus diganti dulu sebelum to generate apps. Jadi ukuran yang diminta di sini itu 2732 pixel. Jadi ukurannya disesuaikan dengan ukuran ini supaya ketika kita upload dia tidak muncul pesan error warna merah yang mengatakan ukurannya tidak sesuai dengan yang direkomendasikan ini. Itu di bagian desain. Kemudian jangan lupa juga currency-nya, default localnya dikasih Indonesia semua. Nah, kemudian kalau teman-teman punya URL font dari Font Awesome, jadi kita bisa tempatkan di sini di custom font. Kalau seandainya ternyata huruf yang teman-teman sukai itu tidak ada di list ini, jadi bisa ditambahkan URL-nya di sini. Setelah itu di save. Itu ya. Kemudian di colors, nah di colors ini sendiri ada banyak pilihan. Ada untuk warna, juga ada untuk pengaturan CSS. Jadi kalau teman-teman mau perbaiki tampilan dari aplikasi, tidak ingin yang by default dari Androgex, teman-teman bisa gunakan CSS untuk menambah mempercantik tampilannya mungkin. Dan tadi selain Font Awesome itu digunakan di menu paling depan tadi di desain, color sini di bagian CSS juga teman-teman bisa import font yang teman-teman gunakan. Jadi ketika fontnya diimport, maka aplikasi kita nantinya akan menggunakan font yang kita import tersebut. Itu ya, kalau ada settingan di sini jangan lupa disimpan. Kemudian kita masuk ke feature. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan icon bawaannya Androgex atau custom icon yang teman-teman siapkan sendiri. Nah, usahakan
icon-icon yang teman-teman gunakan itu tidak pernah digunakan sebelumnya, karena algoritma Google sekarang agak ketat. Jadi dia mendeteksi seandainya ada item atau semacam data yang sama di dalam dua buah aplikasi atau lebih, maka itu akan dimunculkan notifikasi bahwa melanggar, begitu ya, melanggar kebijakan Google. Jadi saran saya gunakan image yang teman-teman buat sendiri, atau bisa download di layanan-layanan yang menyediakan icon gratis, tetapi harus dipoles dengan desain teman-teman sendiri. Jadi tidak murni dari layanan penyedia icon itu. Itu saja ya, supaya nanti aset yang kita miliki dalam aplikasi ini tidak dideteksi sebagai pelanggaran terhadap kebijakan Google Developer. Sekarang kita ke application icon ini. Recommended size-nya adalah 256 pixel. Nah, teman-teman buat icon yang seukuran ini yang akan merepresentasikan aplikasi kita di Play Store. Jadi itulah icon dari aplikasi kita nanti. Meskipun di Play Store sendiri ada fitur untuk penambahan icon. Kemudian kita masuk ke icon push notification. Nah, di sini ada icon push notification, dia minta dua buah. Satu yang seperti ini, satu yang white. Jadi tulisannya kita set ke white semua, backgroundnya dikasih transparent, kemudian tulisannya dikasih warna putih. Nah, nanti di sini seperti ini munculnya, hasilnya seperti ini. Splash screen ini dipakai ketika aplikasi kita load pertama kali. Biasanya di splash screen ini dibarengi dengan ada semacam spinner gitu ya, yang putar-putar. Nah, itulah tampilan splash screen. Terus bagaimana, boleh sama nggak dengan gambar homepage dengan splash screen? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan untuk itu. Yang penting ukurannya sama. Atau mau gunakan gambar berbeda juga, silakan teman-teman buat saja. Tapi saya pilih gunakan gambar yang sama supaya tidak ada perbedaan. Setelah itu jangan lupa di save, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke menu publication. Teman-teman boleh ubah nama bundle ID-nya ini. Kalau saya sering sih di sini gunakan domain saya arisrutung.com, kemudian nama aplikasinya di belakangnya biarkan saja by default iOS untuk yang iOS. Kemudian yang untuk Android saya pakai domain saya, kemudian diikuti dengan nama aplikasinya. Setelah itu di save. Kemudian kalau aplikasi kita ini berisi iklan, silakan dicentang di sebelah sini. Kemudian silakan diisi kalau sudah disiapkan ID dari iklannya ini, silakan teman-teman tambahkan di sini. Selanjutnya, karena saya sudah pernah generate sebelumnya, jadi ini versi pertama dari aplikasi ini, 1.0. Kalau seandainya ada perubahan di dalam splash screen, kemudian icon aplikasi, kemudian homepage-nya, kemudian screen orientation-nya, silakan teman-teman generate ulang, tapi version code-nya ini dinaikkan jadi 1.0, 1.1 atau hitungan selanjutnya. Kemudian di bagian bawah ini biasanya saya centang saja. Setelah itu kita bisa generate apps.